Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Erlangga, MPM 181403. Saya berasal dari Prodi Manajemen, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Nah, di sini saya akan membahas tugas UAS Hukum Bisnis Manajemen saya, yang dimana materi saya ambil adalah hak merek. Kita langsung saja ke slide-nya. Ini dia salah satu contoh merek berdasarkan dari sebuah produk. Ada Coca-Cola, Starbucks, IKEA, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contohnya. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke pengertian merek. Oke, merek. Nah, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU nomor 20 tahun 2016. Nah, sedangkan hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU nomor 20 tahun 2016. Nah, jadi terus ada juga nih, hak atas merek itu berperan melindungi segala kreativitas yang tercipta agar pemilik merasa apa yang ia punya dan ia ciptakan bisa terjaga atas namanya. Jadi, merek ini merupakan suatu pembeda dan juga suatu nama ataupun merek yang diterapkan terhadap sebuah produk yang dimana diciptakan oleh perusahaan tersebut sebagai pembeda dengan produk perusahaan pesaing. Nah, gitu dia. Jadi hak merek ini ataupun merek itu berupa suatu pembeda antara produk kita dengan produk pesaing kita. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, manfaat merek bagi perusahaan. Nah, memberikan identitas terhadap barang dan jasa. Jadi merek ini juga merupakan suatu di mana merupakan identitas terhadap sebuah produk ataupun jasa dalam perusahaan kita. Karena dari merek ini kita bisa mengetahui sebelum kita mencantumkan merek tersebut, kita harus mengetahui dulu seperti apa sih, apa merek yang benar atau apa merek yang tepat untuk produk yang kita bikin ini. Nah, gitu loh. Jadi itu dapat merupakan suatu identitas dari produk kita nanti. Nah, lalu membedakan dengan pesaing atau kompetitor. Ini membedakan jadi merek itu terhadap produk kita dengan produk pesaing. Nah, gitu. Jadi orang-orang pun juga tahu nanti dia milih produk yang mana gitu, merek yang mana gitu loh. Masyarakat nanti sesuai dengan pesaing kita nanti juga gitu. Lalu membangun loyalitas. Nah, itu tentu membangun atau membuat pelanggan tidak sensitif harga, benar. Jadi sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kualitas produk kita itu kita cantumkan merek tersebut. Nah, gitu. Dan juga harus sesuai apa yang kita jadi harus masuk akal gitu merek tersebut gitu. Nah, jadi terus komunikasi pemasaran menjadi lancar. Nah, gitu. Jadi benar-benar manfaat merek ini benar-benar sangat bermanfaat bagi perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Oke, ini untuk jangka waktu perlindungan merek itu sendiri 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang untuk setiap 10 tahun. Perpanjangan merek dapat diajukan sejak 1 tahun sebelum berakhirnya pendaftaran sampai dengan berakhirnya tanggal perlindungan. Oke, ini adalah salah satu jangka waktu yang diterapkan oleh merek tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini pendaftaran merek. Jadi kalau kalian klik link ini atau ketik link ini di Google ataupun di mana website, nah itu akan muncul pendaftaran merek. Nah, jadi kalian bisa mengetahui informasi dari hak merek tersebut dan lain-lain. Oke, lanjut. Pendaftaran merek internasional. Nah, ini merupakan pendaftaran. Nah, ada permohonan pendaftaran merek internasional berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui menteri atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh menteri dari Biro Internasional. Nah, permohonan pendaftaran merek internasional dapat didaftarkan berdasarkan yang berikut ini. Nah, jadi ada banyak di sini ya. Pemohon yang memiliki keluarga negara Indonesia, pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri, dan ada juga pemohon dan juga yang dimana pemohon telah terdaftar di pendaftaran merek Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional tersebut. Nah, jadi ini merupakan suatu pendaftaran merek internasionalnya ya. Oke, merek yang tidak dapat didaftarkan. Nah, jadi ada juga merek tidak dapat didaftarkan itu. Tapi, hal ini berlaku apabila 1. Bertentangan dengan ideologi negara,
peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum. Nah, ini nggak bisa. Dan itu sama dengan berkaitannya misalnya dengan menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, membuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal. Nah, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohon pendaftaran merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis. Nah, itu nggak bisa ya. Lalu ada memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Nah, tidak memiliki daya pembeda. Dan juga merupakan nama umum atau lembaga milik umum. Nah, itu jadi hal ini nggak bisa ya. Merek tidak bisa didaftarkan apabila terjadi hal ini. Oke? Nah, kita lanjut sekarang ke slide berikutnya. Inilah pelanggaran hak merek. Pemilik hak merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis. Oke. Lalu selama masih dalam pemeriksaan, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek atau penerima lisensi tersebut selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, perdagangan, barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Itu adalah pelanggaran hak merek tersebut, ini berlaku untuk ini, oke? Oke, sekarang lisensi merek. Nah, lisensi merek ini adalah suatu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Jadi di sini pemilik merek itu memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Nah, jadi untuk kita menggunakan merek orang lain, nah kita membutuhkan suatu perjanjian. Itulah kenapa diterapkannya perjanjian lisensi merek tersebut atau lisensi merek. Nah, itu dia. Nah, oke, jadi di sini merekam berbagai macam perjanjian-perjanjian dari perjanjian lisensi tersebut. Oke semuanya, sekarang adalah bentuk penyelesaian sengketa hak merek. Jadi ada gugatan pelanggaran merek. Nah, ada gugatan gantinya, tindak pidana hak merek, ada sanksi pidananya, lalu penetapan sementara pengadilan. Nah, jadi hal ini setiap kita melakukan suatu pelanggaran pasti ada sanksi. Dan hal ini pasti buruk bagi perusahaan ya teman-teman. Jangan pernah melakukan suatu pelanggaran terhadap hak merek. Karena kita akan mendapatkan suatu sanksi pidana loh. Itu sangatlah berbahaya, oke? Bisa berupa denda ataupun penjara bagi kita. Karena itu jangan melakukan pelanggaran pada hak merek. Oke semuanya, nah inilah hasil presentasi dan juga penjelasan yang saya lakukan berdasarkan dari perjanjian hak merek. Nah, saya mohon maaf apabila terjadi suatu tutur kata yang salah dari apa yang saya bilang, saya mohon maaf. Nah, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.